Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'i ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan pastinya bukan yang kedua, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga kita selamat dari godaan syaitan yang laknat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada anak Abdullah, junjungan alam, seorang pemimpin yang tak pernah menjadi lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah berburuk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Salam Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemerdekaan atau kebebasan adalah hal yang hampir seluruh umat menginginkannya, tidak terkecuali dari kalangan anak muda. Banyak dari kalangan anak muda berpikir bahwa betapa bagusnya jika diberi kebebasan oleh orang tua, bebas ingin pergi kemana saja, bebas ingin melakukan apa, dan bebas ingin bergaul dengan siapa saja. Namun sangat disayangkan hadirin, demi suatu kebebasan tidak jarang dari kita anak muda yang dengan teganya melawan, menentang, bahkan berbuat kejam kepada kedua orang tua kita sendiri. Wahai saudaraku, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Artinya setiap manusia bebas menentukan haluannya masing-masing. Dengan kata lain, orang yang tertawan, terpenjara atau diperbudak, termasuk diperbudak oleh hawa nafsu, adalah orang yang tidak merdeka. Apakah dengan kita melawan kedua orang tua kita, kita termasuk orang yang merdeka? Tidak, tidak saudaraku, kita tidak lain hanya diperbudak oleh hawa nafsu, nafsu yang akan menjauhkan kita dari Allah dan kedua orang tua kita, dan malah akan mendekatkan kita kepada panasnya api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karena itu hadirin, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan singkat yang berjudul Memaknai Kemerdekaan dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan awal, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dalam mengalahkan agama-Mu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku jadikan Islam sebagai agamamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, suatu masyarakat atau individu tidak akan merdeka jika kita masih tunduk kepada godaan syaitan, nafsu, dan cinta dunia. Mengapa demikian? Pertama, nafsu akan membawa kita kepada dosa dan kezaliman. Jika kezaliman terus berlangsung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan. Jika keberkahan tidak ada, maka penderitaan akan terus menimpa. Yang kedua, nafsu akan menyeret manusia kepada kerakusan dan kesombongan yang akan melahirkan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, cinta dunia. Kecintaan yang berlebih pada dunia akan mematahkan hati nurani kita sehingga menjadi keras laksana batu yang tak pernah tertetes air. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bangsa yang telah berjuang berabad-abad mengusir para penjajah dengan semangat takbir Allahu Akbar, namun setelah meraih kemerdekaan, kita justru membesarkan paham kesyirikan, materialisme, individualisme, serta pergaulan bebas dalam berbangsa dan bernegara. Masihkah kita perlu heran mengapa setelah hidup di alam kemerdekaan berpuluh-puluh tahun, justru kita sebagai bangsa semakin terpuruk?
ketidakadilan, dominasi kekayaan alam oleh negara lain, jutaan hutang atau riba, kemiskinan, pengangguran, maksiat, kerusakan moral, kebodohan, dan lain sebagainya adalah fenomena yang masih kita rasakan sampai hari ini. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya Kiai Haji Imam Zarsi suatu kali pernah berkata, hanya orang-orang yang pernah mengalami penjajahanlah yang dapat merasakan arti kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, kalimat ini mengisyaratkan kepedihan dan penderitaan hidup di bawah kekuasaan penjajah. Konon katanya, kesengsaraan hidup bangsa Indonesia di bawah penjajahan Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun itu jauh lebih pedih daripada hidup di bawah kekuasaan Belanda yang hanya berlangsung 3,5 abad. Namun kita sebagai bangsa Indonesia, hal apa sajakah yang telah kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Sudahkah kita benar-benar membuktikan pada dunia bahwa kita bangsa Indonesia sudah merdeka? Hadirin yang berbahagia, salah satu misi Islam adalah memerdekakan manusia dari perbudakan dan membebaskan mereka dari kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan hidup. Kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran berbicara mengenai para nabi dan rasul yang mengemban misi memerdekakan manusia dari kegelapan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu dari waktu ke waktu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berhasil membebaskan dirinya dari orientasi asasi yang keliru, Nabi Musa yang berhasil membebaskan bangsanya dari kekejaman Fir'aun. Rezim Fir'aun merupakan representasi komunitas yang menyombongkan diri dan sok berkuasa di muka bumi, sehingga membuat mereka tak segan-segan membunuh, bahkan menyiksa para lelaki, bahkan menistakan kaum perempuan. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa pula pada kisah Nabi Muhammad SAW dengan misi profetifnya ketika diutus 14 abad silam. Nabi besar Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus, yaitu disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial. Hadirin yang berbahagia, belajar dari kisah para nabi dan rasul di atas, proklamasi 17 Agustus 1945 hakikatnya juga merupakan momen yang mengakhiri penderitaan bangsa Indonesia, yaitu suatu keangkuhan yang membuat bangsa kita miskin dan terhina selama ratusan tahun. Oleh karena itu, hadirin, kita membutuhkan pemimpin yang cinta dan sayang kepada rakyatnya. Tidak hanya cinta sebatas bibir, namun juga mencintai dalam bentuk yang nyata. Bangsa yang merdeka adalah ketika rakyat dapat merasakan adanya kepastian hukum yang tegas dan adil terhadap semua pihak, di mana hukum menjadi payung dan panglima dalam berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi di antaranya. Akhirnya, marilah kita mempertahankan kemerdekaan negara ini dengan mempertahankan jati diri bangsa ini dengan nilai-nilai Islam yang tinggi dan rasa cinta akan negeri ini. Oleh karena itu, insya Allah kita akan mampu meraih kejayaan di masa yang akan datang, melanjutkan sejarah
bangsa ini menjadi sebuah baidatun tayyibatun wa rabbul ghufur, yaitu sebuah bangsa yang meraih maghfirah atau ampunan, kesejahteraan dan kedamaian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup tausiah kami hari ini, izinkan kami membawakan sebuah salawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai. 16